Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Novitasari, selaku dosen pengampu untuk praktikum digital marketing. Kali ini kita akan membahas mengenai desain foto dan gambar konten promosi. Oke, seberapa pentingnya sih foto produk itu? Ya, di era globalisasi ini ya, jual beli itu sekarang lebih sering dilakukan secara online. Nah, hal ini terjadi karena memang selain lebih mudah dan murah, kemudian jangkauan marketnya juga lebih luas ya, karena bisa diakses dimanapun juga dan kapan saja. Jadi ketika kita jual barang di sini ya, pembeli kita itu tidak hanya lokalan di sini aja, tapi bisa aja seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semuanya bisa tahu produk kita. Nah, sehingga saat ini bisnis online itu memang sangat menjamur di masyarakat ya, karena memang sangat mudah untuk membuka usaha di online itu. Jadi kita bisa buat melalui marketplace, kemudian kita bisa juga pasarkan melalui sosial media ya, jadi memang sangat mudah. Apapun industri bisnis online yang kita punya, mulai dari industri fashion, industri makanan, minuman maupun teknologi, ya layanan dari A, B, C, ya kita tetap sama harus melakukan menemukan cara kreatif untuk bisa tetap standing out di situ. Nah, di antara beberapa strategi di luar sana ya, ada beberapa yang memang sangat utama untuk kita lakukan ya, terutama untuk yang pelaku bisnis online, yaitu untuk menciptakan sebuah foto produk yang bagus ya. Karena foto produk ini ketika kita upload di online ya, itu akan dilihat oleh calon customer kita. Ketika mereka melihat pertama kali ya, tatapan pertama misalkan menarik, mereka akan langsung ngeklik gitu kan. Tapi kalau dari fotonya aja udah gak menarik, pasti mereka akan skip gitu kan. Apa sih kok kayaknya kurang menarik ya? Kita skip aja, kita cari yang lebih menarik seperti itu. Nah, makanya di sini pentingnya sebuah foto produk ya, terutama foto produk katalog. Jadi kita harus tampilkan foto yang bagus, kemudian yang informatif, yang mencerminkan betul-betul mengenai produk kita, sehingga ketika kita dapat calon customer, itu kita bisa lebih cepat closing seperti itu. Nah, bisnis online itu tidak hanya membutuhkan riset ya, tapi juga pengenalan akan pasar yang baik. Jadi kita harus tahu target pasar kita. Target pasar kita siapa, apakah pria ataukah wanita ya. Kemudian kalau kita sudah tahu target pasar kita, kita bisa menentukan produk yang kita jual tersebut bisa langsung kena ke sasaran begitu kan. Nah, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Ya, beberapa produsen atau beberapa penjual itu mungkin mereka menyepelekan adanya foto produk. Pokoknya di foto aja, yang penting laku seperti itu. Padahal ketika kita bisa mengemas foto tersebut dengan baik, kemudian kita bisa tampilkan gambar pamflet yang baik, kemudian kita bisa buat sebuah desain dari brosur yang baik, maka mereka akan lebih melirik produk kita tersebut. Nah, jadi ini pentingnya kita mempelajari mengenai foto produk. Ya. Jadi ketika kita jualan produk secara online ya, kita itu menampilkan suguhan visual kan. Jadi kita tampilkan suguhan visual bagaimana caranya supaya produk ini bisa sampai ke sasaran dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh calon customer, sehingga mereka bisa langsung closing produk kita. Nah, beberapa pentingnya foto produk ya. Yang pertama adalah menarik pembeli. Ya, jadi ketika kita buat aplikasi marketplace, kemudian e-commerce ya, ketika kita masukkan produk kita, nanti mereka akan mencari produk itu melalui keyword ya. Melalui keyword, misalkan kita jualan baju gamis wanita, mereka searching gamis wanita, maka yang keluar akan berapa macam foto-foto produk, dan itu bukan hanya foto produk kita aja ya, tapi foto produk dari seluruh toko akan terlihat di situ. Makanya ini pentingnya kita menampilkan foto produk yang baik ya, supaya produk kita itu tidak ketutup gitu dengan produk-produk kompetitor kita. Jadi tetap terlihat produk kita itu adalah produk yang unggul ya, kalau kita tampilkan foto produk yang baik seperti itu. Nah, kemudian membangun identitas brand ya. Jadi citra produk ini sangat penting ya, apalagi untuk yang bergerak di bidang marketplace ya. Ketika kita membuat sebuah barang ataupun produk, kita upload kemudian dibeli, kemudian ada itu yang namanya testimoni ya. Nah, itu akan membangun sebuah identitas mereka. Jadi foto produk kita yang misalkan tadi kita jual, kemudian dibeli oleh customer ya, kemudian mereka tinggalkan testimoni di situ ya. Bisa saja nanti ketika di testimoni mereka meninggalkan foto juga ya. Jadi foto produk kita itu difoto lagi oleh mereka. Nah, jadi akan terlihat, wah ternyata memang foto produk yang di katalog sama Kak dengan aslinya, atau ekspektasinya nggak jauh berbeda. Jadi saya suka banget dengan produk ini, seperti itu. Jadi foto produk tadi bisa membangun identitas dari brand tersebut. Kemudian meningkatkan keputusan pembeli ya. Jadi ada survei yang menyebutkan bahwa 93% pembeli itu ya di toko online terutama
mengatakan bahwa foto produk itu menjadi faktor penentu utama dalam menentukan keputusan pembelian ya. Makanya kita harus menampilkan foto produk yang sesuai, kemudian detail dan informasi yang memang sangat informatif ya, mengenai warna, desain dan bahan, kemudian didukung juga oleh kualitas fotografi yang baik, kemudian didukung juga dengan kualitas editing yang baik seperti itu. Jadi ketika calon customer itu melihat produk kita, mereka akan langsung tertarik pada pandangan pertama seperti itu. Jadi mereka akan yakin dengan produk yang kita tawarkan dengan memberikan sebuah foto produk yang memang informatif dan menarik bagi mereka. Nah, kemudian meningkatkan rate penjualannya ketika produk kita bagus, banyak yang beli, banyak yang meninggalkan testimoni, kemudian akan meninggalkan testimoni yang baik-baik ya, sehingga akan banyak orang yang makin datang ke toko kita. Jadi itu bisa meningkatkan rate penjualan kita. Nah, kemudian loyal customer. Jadi ketika customer itu sudah merasa cocok ya, ternyata saya beli barang ini kualitasnya sama dengan yang diberikan di deskripsi maupun di foto produk. Nah, jadi mereka akan makin setia dengan produk kita. Jadi mereka nggak akan merasa dirugikan ya, karena mereka merasa penjual ini memang sudah jujur mengirimkan barang yang sesuai dengan di foto, dengan aslinya memang persis sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi mereka akan menjadi customer yang loyal maupun setia. Nah, ini ada beberapa tips foto produk ya. Kamera ya, kamera ini menentukan ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman belum ada modal banyak, belum bisa pakai kamera yang baik, boleh pakai kamera handphone ya, pakai kamera handphone. Kemudian untuk teknik-tekniknya bisa kita lihat di YouTube, yaitu banyak banget tutorial untuk foto produk yang baik. Kemudian di TikTok tuh juga ada ya. Jadi bagaimana memperlakukan sebuah kamera handphone yang nggak kalah dengan kamera yang kualitas tinggi seperti itu. Kemudian pencahayaan ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita di rumah ya, di rumah teman-teman boleh pakai daerah-daerah yang memang kena sinar matahari ya. Kalau misalkan yang di jendela, mungkin di tepi jendela. Jadi kalau misalkan ada yang sedikit bayangan, itu bisa jadi makin estetik ya, bahasanya kan seperti itu. Jadi kita ambil pencahayaan yang bagus. Kemudian hindari backlight ya. Kalau backlight ya nggak kelihatan nanti produk yang mau ditampilkan ya. Jadi pakai pencahayaan yang bagus. Kalau misalkan sudah ada modal ya, bisa beli lighting ya. Pakai lighting ataupun sedikit lampu sorot ya, itu untuk menampilkan produk supaya lebih terlihat begitu. Kemudian tripodnya itu supaya steady ya, jadi kameranya supaya nggak goyang-goyang, jadi lebih stabil lah dipakai. Nah, background ini juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita mau pakai background tertentu ya, misalkan mau pakai katakan kain goni gitu ya, nggak apa-apa pakai kain goni, tapi warnanya juga produk kita ya jangan kontras dengan kain goninya. Misalkan kalau kain goni warnanya coklat, produk kita juga warnanya coklat, nanti kan nggak kelihatan. Nah, jadi kita harus perhatikan juga komposisi warnanya untuk background tersebut. Nah, kalau background misalkan teman-teman mau lebih tampil produk tersebut ya pakai warna putih aja ya, pakai warna putih. Kemudian nanti tepi-tepinya boleh dikasih properti foto. Oke. Nah, kemudian kita bisa mencoba melihat tren ya. Sekarang tuh trennya lagi apa sih? Nah, terutama yang suka main TikTok nih, pasti akan terlihat ya konten-konten yang membahas tentang produk fotografi itu banyak ya. Jadi mereka yang biasanya memang seorang fotografer katalog ya, katalog produk, mereka kadang suka membagi sedikit tips gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek di TikTok nih, tagarnya produk fotografi. Jadi di situ akan terlihat nih tren-tren yang terbaru untuk fotografi itu seperti apa. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah ambil foto dari berbagai sudut ya, jadi berbagai angle. Nah, ini ada juga beberapa tips ya untuk mengambil angle foto yang baik itu seperti apa. Kalau misalkan untuk produk-produk yang memang mau kita tampilkan ya, berarti yang mengambil porsi yang paling besar adalah produk yang kita tampilkan. Nanti kemudian properti fotonya bisa di bagian atas ataupun bagian pojok ya. Jadi jangan menutupi produk yang akan kita jual tersebut. Ya, pokoknya yang harus terlihat produk utama itu adalah barang yang akan kita jual. Kemudian editing ini juga sangat berpengaruh ya kepada proses desain foto. Ya, kalau misalkan foto kita gelap, ya sedikit kita terangkan, tapi jangan terlalu terang ya, karena kalau terlalu terang nanti gambarnya malah terlihatnya seperti cahaya, jadi nggak kelihatan produk yang teman-teman jual itu seperti apa. Kemudian saturasinya juga diperhatikan. Kalau misalkan memang warnanya kurang menyala, bisa saturasinya dinaikkan sedikit. Kemudian highlight-nya. Nah, untuk editing ini kalau misalkan teman-teman mau yang gratis ya, di handphone itu banyak kok yang gratis. Jadi ada Snapseed ya, kalau yang sering dipakai itu yang Adobe Lightroom, itu ada presetnya, atau teman-teman mau bikin preset sendiri juga bisa.
Kalau menurut saya sih yang Adobe Lightroom itu lebih enak dia dipakai. Kalau yang Snapseed itu dia terlalu cerah sih. Tapi kalau yang Adobe Lightroom itu dia lebih enak ya. Itu kalau versi gratisannya ya. Kalau versi berbayarnya ya ada lagi ya. Itu beberapa tools untuk editing. Kemudian kalau untuk tools yang lainnya, misalkan untuk yang video, teman-teman kalau mau yang gratisan pakai CapCut itu ya. Kemudian pakai UCut itu juga gratis dan tanpa watermark. Jadi nggak ada alasan ya untuk editing foto ataupun video yang baik tapi nggak bayar. Nah itu jadi masih banyak banget kok tools yang bisa dipakai. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran digital di sini adalah desain promosi produk tadi ya. Desain promosi produk. Jadi kita membuat sebuah desain yang baik untuk bisa menjual produk kita. Nah, dalam memasarkan produk secara digital ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada konten, timing, dan frekuensi ya. Konten yang efektif itu adalah konten yang bisa meningkatkan engagement dan menghasilkan closing. Jadi di sini kita harus memperhatikan 3 hal ini. Kontennya apa, kemudian timingnya kapan kita mau posting, kemudian frekuensinya harus seberapa sering ya. Semakin sering kita posting, semakin banyak engagement yang kita bisa dapatkan ya. Karena ketika kita semakin sering posting, orang itu akan semakin tahu, wah kayaknya postingannya baru-baru terus nih, kira-kira apa aja sih yang ada di konten tersebut. Nah, orang akan makin penasaran. Nah, ini ada beberapa tutorial mudah membuat desain gambar promosi produk. Jadi di sini saya akan tampilkan tutorial gampang dan gratis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin bisa edit melalui Photoshop ataupun CorelDRAW, silahkan, nggak apa-apa, justru lebih bagus. Tapi kalau misalkan belum bisa, kemudian dan untuk mempersingkat waktu kita boleh pakai aplikasi-aplikasi berikut ini. Jadi ada Canva, nanti juga ada Pixellab ya. Jadi kita akan buat tutorialnya melalui video yang berikutnya seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan buat sebuah video tutorial penggunaan aplikasi Canva untuk desain gambar promosi produk. Ya, jadi sebenarnya untuk pembuatan desain gambar promosi produk itu kita nggak ada satu patokan ya harus pakai aplikasi apa. Terserah teman-teman mau pakai aplikasi apapun bisa. Cuman di sini saya pakai aplikasi Canva Mobile ini karena memang cukup mudah digunakan dan aplikasinya juga free ya. Dan di situ juga banyak lengkap sih fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk instalasinya sendiri teman-teman bisa masuk di Google Play Store ya atau App Store, silahkan ketik Canva, kemudian nanti akan muncul logo aplikasi dengan tulisan C ini. Nah, silahkan diinstal, kemudian nanti kalau sudah dibuka kita akan masuk langsung ke aplikasi tersebut. Nih ya. Oke, ini aplikasi Canva yang sudah saya install ya. Berandanya seperti ini. Nah, kita akan buat sebuah konten promosi produk. Di sini saya mau bikin flyer untuk produk, misalkan nih ya, produk ayam geprek sultan ya di sini. Jadi produk ayam geprek sultan ini punya tagline nih ya, rasakan sensasi pedasnya dan lain sebagainya. Jadi di sini produk ayam geprek sultan yang saya bikin konten flyernya ini ya, ini saya gunakan warna latar orange, kemudian di situ juga saya berikan informasi terkait grand opening promo sama informasi mengenai Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini juga salah satu panduan ya ketika teman-teman membuat sebuah konten promosi produk ya, pakai AIDA ya. Kalau ada yang masih ingat di materi saya sebelumnya sudah ada AIDA ya, Attention, Interest, Desire, and Action ya. Jadi di situ bagaimana teman-teman menarik perhatian calon customer ya. Dengan apa aja ya, dengan misalkan kalau ini saya produknya ayam geprek ya, dengan gambarnya ya, gambarnya yang menarik, kemudian warna-warnanya yang mencolok ya, jadi saya gunakan warna-warna yang terang seperti orange, kemudian kuning, merah, dan lain sebagainya, jadi warnanya terang. Nah, kemudian juga kita berikan action di situ, jangan lupa action di situ adalah dimana produk tersebut bisa dibeli, kemudian produk tersebut apakah bisa dilihat katalognya misalkan. Nah, jadi teman-teman cantumkan informasi tersebut ya. Di sini saya cantumkan di bagian kanan bawah ya, ini ya, kanan samping gitu ya. Nah, oke, kita akan buka berandanya tadi ya, di back lagi aja. Nah, ini adalah tampilan untuk berandanya ya. Nah, untuk membuat desain dari nol, dari awal ya, teman-teman nanti silahkan klik
plus ya, warna ungu itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai template yang di Canva juga bisa. Di sini ada bermacam-macam template dan bermacam-macam ukuran. Karena saya mau bikin yang ukuran 1080 kali 1920 pixel ya, atau seukuran cerita Instagram ya, maka saya klik plus dulu ya, warna ungu ini, kemudian saya klik yang cerita Instagram. Nah, nanti ukurannya memanjang ke bawah 1080 kali 1920 pixel. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai template, tadi sudah disediakan banyak ya, karena ini saya mau pakai dari template saya sendiri, saya bikin sendiri, maka saya bikin blank warna putih seperti ini. Nah, pertama kali teman-teman ganti dulu backgroundnya ya. Ini backgroundnya diklik, kemudian warna diklik ya, tambah plus ini, kemudian klik di warna, saya mau pakai warna yang terang ya, saya pakai warna orange aja. Jadi disesuaikan dengan produk masing-masing ya teman-teman. Dalam pemilihan warna itu kita nggak bisa menyamakan persepsi untuk produk kita dan produk orang lain, karena ini kita sesuaikan. Karena di sini saya produknya adalah ayam geprek, makanya saya pakai warna-warna terang ya. Mungkin nanti berbeda ketika teman-teman bikin produk sepatu ya, atau mungkin produk-produk yang lainnya mungkin tidak membutuhkan warna terang, mungkin lebih ke warm dan soft ya. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan produk masing-masing. Nah, ini kita sudah ganti warna backgroundnya, kemudian saya mau tambahkan foto dulu ya, supaya bisa kelihatan nanti akan space-space mana yang kosong yang bisa diisi angka, bisa diisi tulisan seperti itu. Jadi saya mau tambahin gambar dulu. Untuk menambahkan gambar, teman-teman silahkan klik plus ya, yang di pojok kiri bawah. Klik plus, kemudian klik di unggahan. Nah, nanti teman-teman silahkan upload barang yang akan teman-teman jual. Karena di sini saya mau jual ayam geprek ya. Jadi saya sudah foto dulu ayam gepreknya. Ya, ada di galeri. Oke. Jadi ini sudah saya masukin, sudah saya foto duluan. Kemudian gambarnya seperti ini misalkan. Nah, di sini untuk produk ayam geprek saya mau ngilangin backgroundnya ya, supaya lebih fokus di ayam gepreknya aja gitu. Jadi kita tidak melihat ornamen-ornamen lain seperti sendok dan lain sebagainya ya, kecuali kalau yang placemat encengnya nih saya tetap masukin karena itu estetik ya. Jadi nggak apa-apa dimasukin. Nah, teman-teman dalam menghapus background bisa pakai aplikasi yang di Canva tadi ya, pakai aplikasi Canva atau pakai aplikasi background eraser dan lain sebagainya boleh ya. Tapi kalau di Canva itu tadi untuk yang menu hapus background itu kan berbayar. Jadi saya pakai yang gratis aja. Saya buka di Google ya, remove.bg. Di situ sudah ada. Otomatis bisa langsung dihilangkan backgroundnya ya. Nanti bisa langsung di save. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi setelah saya hilangkan backgroundnya ya, piringnya masih pakai piring bambu, kemudian placematnya juga masih pakai placemat enceng. Jadi saya tampilkan di situ. Jadi tidak saya hilangkan. Jadi ini juga merupakan salah satu trik untuk menciptakan foto produk yang estetik ya. Teman-teman boleh menambahkan properti-properti lainnya. Misalkan kalau ini jualannya pakai piring rotannya, piring bambunya itu diganti piring kayu, nggak apa-apa, lebih estetik lagi gitu kan. Atau mungkin placematnya yang enceng gondok ini mau dipakai taplak aja biasa juga nggak apa-apa ya. Kembali lagi disesuaikan dengan kreativitas dan insting seni kita masing-masing ya. Di sini tetap saya tidak hilangkan itu placemat encengnya sama piring bambunya, karena ini memberikan kesan estetik bagi sebuah foto produk. Nah, jadi setelah saya hilangkan backgroundnya ya, kita akan upload di Canva ya. Teman-teman klik tanda plus tadi, kemudian klik unggah media ya. Silahkan klik unggah media. Nanti akan teman-teman bisa langsung masukin foto produk tersebut. Karena tadi saya sudah upload, jadi ini sudah muncul di Canva saya di menu unggahan ya ini. Jadi saya klik aja gambar yang ayam gepreknya tadi yang sudah dihilangkan backgroundnya ya. Kemudian ini saya perbesar gambarnya supaya memenuhi flyer ini ya. Supaya orang tuh fokusnya ke gambar yang menarik ini gitu kan. Karena ketika calon customer itu melirik satu produk ya, dia suka, otomatis dia akan langsung baca isi kontennya. Jadi silahkan teman-teman buat foto produk yang menarik, yang bagus, supaya ketika orang ngelihat itu langsung tertarik dengan produk tersebut. Oke, nah jadi saya buat gambarnya dulu supaya
kelihatan nih ada space yang kosong yang bisa saya isi tulisan maupun informasi-informasi lainnya. Nah, jadi gambar dulu, baru kemudian saya tambahkan informasi ya mengenai di mana pembeliannya. Nah, jadi itu salah satu elemen yang penting dalam membuat konten promosi produk. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah konten promosi produk ya, kita tidak mencantumkan di mana belinya, kita tidak menuliskan alamat ataupun kontak yang bisa dihubungi ya. Misalkan customer mau beli kan jadi bingung. Jadi teman-teman harus perhatikan betul elemen untuk memberikan informasi terkait pembelian produk tersebut ya. Oke, ini saya mau tambahkan sebuah bentuk ya, kotak ya. Jadi teman-teman silahkan klik tadi plus kemudian elemen ya. Saya mau bikin kotak aja, jadi nanti saya ambil yang bentuknya persegi ya, nanti bisa diatur sendiri kok, mau dibikin persegi panjang atau memanjang ke samping horizontal juga bisa ya. Saya ambil yang bentuknya kotak ini. Oke. Warnanya mau sedikit saya mudain ya, tadi warna defaultnya itu coklat tua ya, mungkin lebih ke coklat muda dikit. Oke. Nah, ini mau saya taruh di pojok. Oke. Nah, ini kan nutupin ya. Ini kan nutupin. Nah, teman-teman bisa memundurkan ini di bagian belakang dari gambar ya. Klik kotak itu tadi, kemudian pilih yang posisi. Nanti dia akan mundur ke belakang. Oke. Nah, ini terlalu coklat ya. Oke. Yang ini aja. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia mundur ke belakang. Nah, kemudian kita berikan informasi ya mengenai di mana belinya, kemudian alamatnya di mana ya. Itu kita pakai teks ya. Silahkan klik tanda tambah. Oke. Kemudian klik teks. Ya. Nah, nanti akan teman-teman tinggal masukin aja mau kasih informasi apa, misalkan alamat ya, yang penting kan kontak-kontak seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan teman-teman sudah buat Linktree ya, bisa langsung dimasukin Linktree tersebut. Tapi kalau misalkan di flyer mending kita bikin per poin dulu ya, WhatsApp-nya apa, Instagram-nya apa dan lain sebagainya. Oke, ini saya masukin teks ya, satu dulu aja. Untuk hurufnya mau saya ganti ke warna putih. Oke, fontnya juga bisa diganti, silahkan teman-teman ganti ke font lainnya bisa. Oke, ini ukurannya sudah saya kecilkan sedikit, kemudian saya mau kasih tulisan alamatnya dulu, misalkan alamatnya jalan ini misalkan ya, Jalan Adi Sucipto nomor 65 Colomadu, Karanganyar ya. Jadi dalam mencantumkan alamat itu teman-teman juga cantumkan alamat yang jelas ya. Jadi biar customer itu kalau misalkan mau datang ke lokasi itu langsung ketemu tempatnya gitu. Oke, atau kalau misalkan sudah ada Google Maps ya, teman-teman buat aja langsung di situ, misalkan sudah mencantumkan alamat ayam geprek Sultan di Google ya. Nah, teman-teman tinggal tuliskan di informasi tersebut. Oke. Kemudian saya mau tambahin nomor WhatsApp ya. Oke, kemudian saya tambahin IG-nya. geprek.sultan. Nah, oke. Nah, ini bisa dibuat rata kiri atau rata kanan ya. Klik format. Nah, nanti dia akan berubah otomatis. Nah, ini kita bikin ke rata kiri aja. Oke, nah kemudian saya mau tambahin logo ya. Logonya teman-teman klik plus. Nah, kemudian klik elemen. Nah, silahkan di searching aja. Kalau misalkan memang di Canva belum ada, boleh di-download dulu logo dari Google, kemudian nanti di-upload ke unggahan tadi ya. Tapi kalau sudah ada, kita langsung pakai aja. Ini kita cari di Canva ya. Klik elemen, kemudian cari yang ada di Canva itu diklik ya. Oke, kita mau searching Instagram, misalkan logo Instagram. Nah, ini ada. Saya ambil warna putih aja. Warnanya saya ganti putih ya. Ukurannya ya di secukupnya aja lah. Ini IG-nya. Kemudian sebentar, kurang kecil ya.
Kemudian untuk WhatsApp-nya, nah ini kalau misalkan ngegesernya agak kurang pas seperti ini ya, kalau digeser manual, teman-teman boleh pakai menu geser. Nah ini dia akan lebih lebih tepat titiknya untuk geser-gesernya. Nah oke. Sudah, kemudian kita tambahkan lagi gambar WhatsApp ya. Sama ya, klik plus tadi, kemudian elemen. Kemudian di bagian searchingnya ini teman-teman silahkan klik apa yang mau dicari logonya. Misalkan ini logo WhatsApp, kita searching aja logo WhatsApp, keluar ya. Nah kemudian kita klik lagi. Nah ini warnanya mau saya ganti warna putih sama warna coklat. Dah. Nah ini tinggal dikecilkan ya. Kemudian kita geser lagi ke tempat yang tadi. Nah supaya gesernya tepat, pakai menu geser. Kurang kecil ya. Oke, segini. Oke, sudah. Nah, ini sudah, tinggal yang untuk lokasi. Nah, untuk lokasinya ada logo untuk location ya. Waduh, ngeblank. Bentar ya. Nah, kalau misalkan ngeblank kayak tadi, teman-teman silahkan buka di desain tadi, nanti ada kesimpan ya. Jadi desainnya tadi kesimpan. Oke, nah ini keluar ya. Kemudian klik plus, searching lagi di elemen ya. Kita mau tambahin untuk yang location tadi. Nah, ada. Ya, kita ambil versi gratisnya aja. Jadi teman-teman mencari elemennya pun juga pakai yang gratis aja ya. Tapi kalau misalkan mau berlangganan juga nggak apa-apa kok. Oke, ini untuk yang logo location. Kita geser lagi, pakai menu geser ya supaya pas. Nah, dia kalau udah di tengah dia ada garisnya, garis pink itu. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk informasi mengenai pembeliannya di mana. Nah, kemudian ya jangan lupa untuk memberikan namanya ya. Namanya ini apa? Nah, untuk menambahkan teks, teman-teman pakai menu teks lagi tadi ya. Nanti silahkan dipilih mau fontnya yang apa, ukurannya berapa. Ini saya mau pakai yang ukuran besar aja. Oke, ayam geprek. Ya, kecilin dikit. Untuk mereknya saya gedein. Nah, ini bisa diduplikat aja. Nah, nanti baru diedit ya. Ayam geprek Sultan. Nah, sultannya dibesarin. Nah, untuk pemilihan fontnya sendiri bebas ya, teman-teman mau bikin berapa font dalam satu flyer gak apa-apa, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak font ya. Jadi kalau misalkan memang ada berbeda-beda gitu ya, fontnya terlalu berbeda-beda, nanti malah kelihatannya kurang menarik gitu dilihatnya. Jadi silahkan buat maksimal ya 5 font lah, 5 jenis font ya. Ini nanti akan ada yang saya rubah fontnya. Oke. Nah, ini saya tambahin informasi sedikit ya, semacam kayak tagline gitu. Nih ya, rasakan sensasi pedasnya, stabil segar dan lain sebagainya. Nah, ini mau saya tambahin tulisan ini ya. Fontnya mau saya ganti. Oke, fontnya ini aja. Kemudian saya taruh di bawahnya tulisan Sultan tadi. Ukurannya disesuaikan sajalah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kan ada bagian yang kosong ya di atas gambar ya. Di atas gambar sama di bawah tulisan rasakan sensasi pedasnya. Nah, itu saya mau tambahin sedikit ornamen tambahan ya. Jadi ornamen tambahannya teman-teman bisa searching lagi di elemen tadi. Saya mau tambahin elemen kayak cipratan gitu ya. Jadi saya ketik aja di situ splash ya, nanti akan keluar elemen cipratan-cipratan. Nah, gitu. Kita ambil yang versi free-nya aja lah, yang gratis. Nah, ini. Oke, warnanya saya ganti putih. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan kayak gini, apa namanya, ngotorin ya, teman-teman ngotorin gambarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mundurin ke belakang, boleh, silahkan klik ke posisi, nanti akan kita mundurin ke belakang. Klik aja mundur. Oke, agak lemot ya. Oke, sudah. Kemudian apa namanya, yang bagian jalan Adi Suciptonya itu mau kita apa namanya, kita majukan. Nah, jadi ini klik aja di situ, kemudian kita bikin ke posisi maju. Nah, nanti dia di depan. Ini tetap di belakang. Kemudian gambarnya apa namanya, kita majuin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian si splashnya tadi ini kan terlalu apa ya, putihnya terlalu kelihatan ya. Jadi ini mau saya bikin transparansinya dikecilin, jadi supaya lebih apa namanya, nggak terlalu kelihatan gitulah. Nah, ini boleh digedein lagi. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Kalau masih mau di transparansi lagi, nah silahkan diklik transparansi lagi. Nah, untuk sedikit tambahan, ini kan karena saya buka produk baru ya, jadi saya mau bikin grand opening promo. Nah, untuk grand opening promonya saya mau tambahin informasi di pojok kanan atas tadi ya. Oke, produk apa namanya, bentuknya saya masih ambil bentuk yang kotak tadi. Ini saya duplicate aja ya, kemudian diputar ke atas, kecilin sedikit, taruh di pojok kanan atas ini. Nah, kemudian saya mau tambahin sedikit apa ya, ornamen-ornamen kecil lah, bentuk garis ya. Sebentar, ini saya kecilin aja. Oke, untuk yang sedikit garis ini saya klik tanda plus, kemudian masih di elemen ya, kita ilangin dulu yang searching terakhir tadi, kemudian saya tambahin garis di situ. Oke, ini bisa disesuaikan, warnanya mau saya ganti ke coklat, kemudian ketebalannya saya mau lebih tebelin dikit ya, 19 ya tadi ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya copy aja, duplicate lagi di bawahnya. Oke, bisa digeser lagi. Oke, seperti ini aja. Nah, kemudian informasi mengenai grand opening promo tadi saya taruh di bagian atas ya. Oke. Nah, kita taruh di bagian pojok kanan. Sebentar, ini kayaknya kurang geser. Oke. Nah, ini kita ganti tulisannya grand opening promo. Nah, untuk grand opening promonya ini mau saya bikin apa namanya, berbatas waktu ya. Jadi nanti apa namanya, ada waktunya dari kapan sampai kapan. Nah, tapi bebas ya teman-teman, kalau mau bikin promosi bebas, mau misalnya dibikin selamanya promonya juga nggak apa-apa. Nah, ini saya bikin grand opening promonya buy one get one, tapi berbatas waktu. Jadi ada saya bikin cuman tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Oke. Seperti ini ya. Ini tulisannya kita kecilin dikit lagi boleh. Kemudian ini digeser-geser aja. Kemudian buy one get one-nya mau saya besarin. Oke, kita bikin ke 30. Kurang besar, 35. Oke, cukup ya. Nah, kemudian
Sebentar. Ini kayaknya kita geser aja teman-teman ya, karena masih ada space yang lumayan banyak nih di sebelah sini. Oke, jadi biar kelihatan buy one get one-nya itu biar kelihatan banget gitu ketika dilihat oleh calon customer pertama kali. Ya, sudah. Kemudian untuk waktunya kita tuliskan di bagian bawah grand opening promo tadi ya. Nah, ini mau saya bikin 1 sampai 7 aja, seminggu aja cukup. 1 sampai 7 Desember 2021. Oke, ini saja sudah selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kita buat satu konten desain flyer produk ya. Ini cukup simple, gampang banget ya. Ini contoh aja, tapi untuk teman-teman boleh pakai kreativitas masing-masing ya, silahkan. Atau mau pakai template juga nggak apa-apa. Nah, untuk nge-save-nya, teman-teman klik plus ya. Nah, ini plus ini diklik ya. Kemudian nanti akan langsung kesimpan. Nah, udah nanti masuk ke galeri masing-masing. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi untuk desain promosi produk ya. Semoga apa yang teman-teman pelajari bisa bermanfaat, dan kembali lagi ya, ini soal kreativitas masing-masing. Jadi kita tidak ada patokan ya untuk membuat sebuah desain promosi produk itu harus yang pakai template seperti ini atau dan lain sebagainya, itu nggak harus ya. Jadi ini kembali lagi ke kreativitas masing-masing ya, karena kreativitas itu mahal harganya. Untuk teman-teman yang mungkin berjiwa seninya cukup tinggi, pasti gampang lah untuk menemukan ide-ide terkait pembuatan desain flyer yang menarik seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Jadi tadi sudah dilihat ya, ada tutorialnya, kemudian teman-teman juga sudah melihat tips-tips apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain foto produk maupun gambar produk yang menarik. Nah, jadi seperti itu saja. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan secara langsung ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.